Guys, I'm your teacher, Miss Hana. Today we are going to learn enjoy the sunset. Hari ini kita akan mempelajari nikmati sunset, berarti matahari terbenam. Nah, ini untuk di modul 7 unit 2. Untuk modul 7 unit 2 ini terdiri dari 3 titik pembahasan. Pertama, talking about daily activities, membicarakan kegiatan sehari-hari. Lalu kedua, talking about the habits, membicarakan kebiasaan. Lalu talking about the general truth, membicarakan kebenaran yang umum, intinya fakta lah gitu, yang memang biasa terjadi. Contohnya nih, di sini, tunggu, ini pas ada gambar nih, kita bisa bilang talking about daily activities. Nah, kita kasih nama nih, misalnya Kevin ya. Kevin plays ini raket tenis nih. Plays tennis every Sunday. Nah, ini kegiatan sehari-hari. Jadi kalau setiap hari Minggu, Kevin itu mainnya tenis. Terus habits, kan? Nah, misalnya bilang nama dia siapa ya? Sela aja deh. Sela has a habit of singing in the morning. Kan? Sela memiliki kebiasaan bernyanyi di pagi hari. Terus talking about general truth itu seperti contohnya nih, air itu mendidihnya di 100 derajat Celcius. Itu udah baku, kan? Nggak mungkin air tuh mendidihnya tidak 100 derajat Celcius. Itu benar-benar titik didih. Berarti itu general truth. Kita bilang water boils at 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. Oke. Nah, ini contohnya. The fisherman go to the sea at 18 p.m. Jadi, fisherman itu pemancing. Nelayan, lupa. Jadi, nelayan itu pergi ke laut jam 6 sore. They come to the seashore at 7 a.m. Mereka datang ke tepian laut pada jam 7 pagi. They go to the fish market at 9 a.m. Mereka pergi ke pasar ikan jam 9 pagi. They take a rest at their boat at 12 a.m. Mereka beristirahat di kapal mereka pada jam 12. Nah, ini namanya daily activities. Jadi, ini kegiatan hari-harinya seorang nelayan. Pergi ke laut jam berapa, terus akhirnya menepi lagi jam berapa, pergi ke pasar ikan jam berapa, dan akhirnya istirahatnya jam berapa. Oke. Nah, ini bisa nih, habits gitu kan. The kids gitu kan are learning. Tidak bisa are. Kita harus pakai present tense, lupa. The kids learn English at 10 a.m. Kan anak-anak belajar bahasa Inggris jam 10 pagi. Oke. Kalau kita ngomongin sesuatu yang sehari-hari, jadi kita pakai present tense, jangan pakai past tense gitu kan, atau perfect tense, karena ini sesuatu yang berulang-ulang. Atau kita bisa bilang di sini, Mom cooks the breakfast at 5 a.m. every day. Jadi,
Ibu memasak sarapan setiap jam 5 subuh setiap hari. Oke. Nah, di sini ada teks. Yang sebelah kiri itu my daily activities as a fisherman. Kegiatan sehari-hariku sebagai seorang nelayan. Lalu yang sebelah kanan, story of a fisherman's wife. Cerita mengenai kisah istri nelayan. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri. I go to the sea with my partner at about 21 p.m. We are in the sea to catch the fish for about 7 hours. Then at 3 a.m. we go to the seashore and arrive at about 7 o'clock. Then we go to the fish market to sell our fish catch. Sometimes we go home to take a rest or just stay in our boat. We take a nap for a while until the time we have to go back to the sea again. Oke. Terjemahannya dari yang poin pertama, saya pergi ke laut bersama partner saya sekitar jam 9 malam. We are in the sea to catch the fish. Kita di laut untuk menangkap ikan sekitar 7 jam. Nah, jadi mereka dari jam 9 malam itu kan udah berangkat. Jadi di lautnya selama kira-kira 7 jam katanya. About 7 hours. Ingat ya, kalau hour ini nih jangan bacanya hanya, jangan dibaca. Jadinya hanya itu gugur. Jadi bacanya 7 hours. Nah, makanya kalau misalnya kita bilang 1 jam, nah, terus kita pakai sejam, pakai bukan tulisnya a hour, tapi an hour. Karena waktu kita baca hanya gugur. Jadi seolah-olah depannya itu huruf hidup. Jadi an hour. Oke, lanjut lagi. Lalu jam 3 subuh, nah, kami kembali lagi ke tepi laut dan tiba sekitar jam 7. Nih, jam 3 subuh nih, udah jalan lagi nih ke tepi pantai gitu kan, seashore. Dan akhirnya benar-benar nyampai itu jam 7 pagi. Lalu kami pergi ke pasar ikan untuk menjual tangkapan ikan. Kadang-kadang kami pulang ke rumah untuk beristirahat atau tetap tinggal di kapal kami. Kami tidur siang sebentar atau untuk sementara. Nah, sampai akhirnya kami harus kembali lagi ke laut. Jadi, kadang tuh mereka pulang, kadang enggak. Jadi, biasanya nelayan itu sering nginapnya di kapalnya. Okay, next story. My husband goes to the sea every night. He catches the fish for 7 hours. He comes back to the seashore at 7. Then, he goes to sell the fish at the fish market. I prepare for his lunch at 12 o'clock. He sleeps and takes a rest until 9. Then he has to go back to the sea at 21 p.m. Oke. Suamiku pergi ke laut setiap malam. Dia menangkap ikan sekitar 7 jam. Ia kembali ke tepi laut sekitar jam 7. Kemudian dia pergi menjual ikan di pasar ikan. Saya menyiapkan makan siangnya pada jam 12. Dia tidur dan beristirahat sampai malam. Kemudian dia harus kembali lagi ke laut sekitar jam 9 malam. Oke, nyambung ya. Ini antara ini suaminya, ini istrinya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini membicarakan daily activities, kan? Kegiatan hari-hari, sesuatu yang berulang-ulang. Perhatikan, kita harus pakai present tense seperti yang tadi Miss bilang. Jadi, ini go, ini are, go lagi, arrive, go gitu kan. Go take a nap gitu kan, have gitu kan. Goes catches gitu kan, he catches gitu kan. Karena he, she, it nama orang gitu kan. Verbnya harus ditambah s atau es, tapi kalau I, you, they, we itu nggak perlu tambah s atau s.
He comes gitu kan. Goes. Nah, ini kan I go. Jadi my husband goes gitu kan. Terus mana tadi? Nggak ada I catch ya di sini ya. Comes. Nah, arrive kan. Comes back. He goes. Nah, we go. He goes. Kan beda kan? We go. He goes. I prepare. He sleeps. Nah, sleeps. Take a nap. Takes a rest. Nah, kalau misalnya ini sleeps, lalu abis itu ada kata kerja lagi, takes a rest, beristirahat. Otomatis dua-duanya harus diberi S ya. Kata kerjanya S gitu kan, karena depannya he. Lalu then he has to go back. We have to go back. Yang di bawah nih, we have to go back. He has to go back. Oke. Oke, Miss rasa tunggu. Oh, ini masih di bab 7, unit 2. Talking about the general truth. Oke, misalnya di sini kan ada 3 gambar nih. Pertama nih gambarnya gereja. Lalu ini biasanya ini lambang gambar pengadilan. Dan yang ini gambar ya laundry gitu kan. Nah, misalnya mau bilang nih, Tika goes to church every Sunday. Tika pergi ke gereja setiap hari Minggu kan. Terus yang ini nih, people often go to court to deal with problems related to law. Jadi, orang-orang sering ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah terkait hukum. Kan? I do the laundry every weekend. Kan? Aku mencuci baju setiap akhir minggu. Nih. Oke. Habits namanya tadi ya. Kebiasaan. Nah, nggak jauh sih beda dengan daily activities. Syaratnya sama, pakai present tense. Nah, lalu sisanya tinggal mengikuti nih. Biasanya ada keterangan sesuatu yang tampaknya berulang. Kayak setiap minggu tadi kan pergi ke gerejanya. Terus setiap ada masalah terkait dengan hukum, pergi ke pengadilan. Terus nge-laundry every weekend gitu kan. Nah, di sini nih contoh selanjutnya nih dari buku dari buku modul kalian. Hasan always goes to the mosque every Friday. Hasan selalu pergi ke masjid setiap Jumat. Berarti pergi sholat Jumat nih si Hasan. Kedua, Mrs. Rina sees the doctor sometimes, kan? Bu Rina pergi ke dokter, sees the doctor. Kadang-kadang. Sometimes ini tapi tetap berulang. Jadi bukan secara keseluruhan satu kali aja nih perginya gitu kan, nggak ada pergi lagi. Berarti dia akan kembali lagi biarpun kadang-kadang. Maka bisa dibilang ini habits, kebiasaan. Mrs. Alifa usually buys some fruits on Sunday. Kan? Bu Alifa biasanya membeli buah-buahan pada hari Minggu. Biasanya, usually. Oke. Sekarang kita mau talking about general truth. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi, memang harus seperti itu. Contohnya, the earth is round.
bumi itu bulat. Jadi ini udah general truth, kan? Apa contoh general truth, kan? Pakai present tense, jadi is di sini, kan? Terus the fish live in the water. Nah, ini juga nih. General truth. Ikan-ikan itu hidupnya dalam air. Jadi, kalau misalnya ada ikan yang hidupnya nggak di air, itu mungkin udah di luar general truth. Nah, ini yang tadi nih. The water boils at 100 degrees Celsius. Oke, Miss rasa sekian ya untuk bab ini. Semoga jelas. So if you have any questions, please feel free to chat me in the WhatsApp, or you can comment on the video below, or you can just comment in the Google Classroom. I will respond to your questions. And I hope you understand today's material. Have a nice day and good day.